Dia cuma lah kok lewat. Loh. Gue nonton lah tangkap. Iya emang itu emang username. Gua ngomong yang nama. bener yang mana? Sosok enggak tahu lu. Aduh, udah enggak boleh ngomong. Disensor ya? Disensor. Enggak boleh ngomong. Enggak usah ngomongin lagi. Sorry. Welcome back to the United Wave Podcast. Apaan sih? Pakai baju. Iya lupa. Welcome back to the United Wave Podcast. Weh, akhirnya kita balik lagi ke set. Nih gue udah pakai baju nih. Oke. Ini mereknya Yetri. Iya. Ya. Iya, kocak lu. Bukan ya, kayak iklan zaman dulu. Ya. Itu apa sih? Ya. Apa kabar? Kan semalam kita udah ketemu ya? Hah? Baru pulang jam berapa semalam? Sebelum tag podcast ini pulang jam berapa? MU 5:30 ya, 5:30 baru pulang. MU lawan Liverpool tadi main 6:30. Iya. Salah 6:45. Kita nge-tag podcast ini emang setelah United kalah 3-0 lawan Liverpool. dari Liverpool. Pramusim. Ini match terakhir MU. Ya. Kayaknya juga match terakhir Liverpool deh. Betul. Dan gua nggak Liverpool ada lagi, gue lupa lah. Iya, gua nggak mau yang kayak so-soan. Oh, gua nonton, gua apa? Enggak. Karena gua tidur. Kita baru pulang jam 5:30 pagi tadi ya. Enggak usah nambah-nambahin. Kita baru pulang jam 3-an pagi Gua karena nyampe rumah 3:30 lah. ada apa sih jam-jam segitu tuh ada apa sih kalau kita baru pulang jam segitu? Kita datang ke acara apa? Blockfest. Blockfest itu. Blockfest di Blok. Setelah itunya iya, kita kan ketemu temen ya kan. Boleh sebut temennya? Nggak usah lah. Nggak usah, Tadi ya. kira Ria. Kita ketemu teman, tiba-tiba diajak ketemu temennya lagi gitu. Tapi kita kasih clue temennya itu adalah aset negara. Aset negara. Aset negara. Wah. Iya. Jangan juga sih, enggak juga dia Nggak itu juga ya. Inilah konglomerat lah. Konglomerat. Calon investor baru di United Wave. Waduh. Tadi lu nggak nonton? Gua nggak nonton. Gua nggak Coba lo ceritain. Gua Tapi nonton. kalau gua segelintir baca-baca gitu kan komen orang, analisa orang, katanya juga lo sempet bilang, oh Liverpool sekali nyerang gol. Saya nyerang gol. Jadi tadi gue nonton dan memang United itu benar-benar banyak banget kesempatan Del. Ada 8 kali lah. Cuman entah kenapa ya. Buang-buang peluang terjadi lagi dan memang tadi juga kiper Liverpool bagus banget. Si Kevin Kelleher sama yang kedua tuh dia sempat tukar kiper lagi. Tapi kita kalah. Iya, gua akui iya kita kalah 3-0. Tapi 3-3 golnya Liverpool itu menurut gua bukan sesuatu yang hasil build up yang oke banget. Kalau yang pertama si Fabio Carvalho langsung golin. Yeah. Itu kegoblokannya Casemiro sama Onana bengong kebobolan lagi. Ya kan? Kebanyakan sini kayaknya Onana. Iya. Gue gak tahu dia makan micin apa. Onana nih gitu. Makan di pas lawan Arsenal gitu kan, pas lagi penalti kan. Iya. Soalnya bola pelan ke arah kiri dia cuma lah kok lewat. Loh. Gue nonton lah tangkap. Ya kan udah ada. Terus gol keduanya itu si Hari Amas nih yang calon bek kiri muda yang sering gue sebutin ini. Emang mainnya sih bagus tapi kurang konsisten dalam bertahannya. Jadi dia belum konsisten. Dan dia lupa marking si Salah. Akhirnya yang marking Salah tuh si Toby Collier dan dia emang tuh beda kelas. Mundur si Hari Amas ini mundurnya kelamaan dan ya biasa boleh di cutback dioper ke tengah. Ya. Nah, salahnya Wan Bissaka nggak ngejar yang golin. Karena Wan Bissaka mikirnya emang dia udah mau pindah aja. Iya benar. Udah Jadi deketin West Ham kan tuh. Ini kan Saka, tiba-tiba yang lari, nah 2 orang di depan. Saka siapa? Wan Bissaka. Kan kenapa lo ngomongnya Saka sih? Kenapa lo ngomongnya biar Saka? Cepet aja. Oh iya lanjut. AWB lah kalau cepet. Wan Abut. Kan. Terus ya itu salah. Nah kalau yang ketiga itu proses terjadi gol Liverpool jujur bagus tapi offside. Sebetulnya. Cuman ya udahlah. Tapi ya most of all menurut gua Liverpool itu menyerang dengan 4 pemain dan bertahan ya dengan 6 dan kalau pas MU nyerang itu Liverpool mostly bertahan Del. Dan kalau lu nonton di cuplikan highlight ya Bein ada 8 menit lebih
itu tuh Liverpool benar-benar kesempatannya cuma yang gol 3 itu aja. Dan yang lainnya ada, selebihnya memang chance MU semua. Oke. Ada yang tipis lah keluar, ada yang ketahan apa segala gitu-gitu. Balik lagi, kalau ngomongin pramusim, itu tidak menjadi tolak ukur jaminan untuk di liga apakah kita akan seperti berhasil itu juga. Iya. Karena kalau tadi Kokoh United itu ceritain soal yang tadi pagi, MU Liverpool, Manchester United Liverpool tadi pagi, gua akan sedikit throwback di tahun dimana tahun 2022. 2022. Okay. Di mana gue nonton Manchester United lawan Liverpool di Thailand. Sombong. Kagak. Gue biar ada isinya juga tetep ini. Oh, yang MU menang itu ya? Iya, MU menang 4-0 kalau nggak salah itu. 4-0 yang dan dapat menang piala Thailand yang gede banget. Dapat apa sih? Xbox. Bukan. Prosesor CPU. Apa? Air purifier. Air purifier. Yang ditinggal kan? Iya. Itu United menang meyakinkan. Maksudnya skemanya sama seperti yang di tadi pagi. Babak pertama most of all itu adalah pemain skuad inti. Babak kedua itu pemain-pemain mudanya. Di Thailand waktu di tahun itu pun juga sama ya. Dan United menang. Lumayan 4-0 apa 3-0 gitu. Iya, gue lupa ya. Tapi di musim itu juga terciptalah kita terbantai 7 gol. 7-0. Iya, 7-0. Iya. Enggak, apa di musim sebelumnya yang 7-0 ya? 7-0 itu. 7-0. Iya kan? 7-0. Musim keduanya Ronaldo kan? Bentar. 7-0 Oh, itu enggak. Itu yang 5-0 Del. 7-0 tuh musim lalu. Yang musim pertama Ronaldo datang, itu yang 7-0. Yang musim comeback pertamanya Ronaldo. Benar, ini yang musim keduanya Ronaldo. Oh iya. Tapi Ronaldo udah enggak ada di saat itu, Del. Iya, udah enggak ada ya. Iya, pokoknya 7-0 lah. Iya, 7-0. Jadi maksud gua adalah pramusim itu intinya tidak menjadi tolak ukur. Betul, nggak jadi tolak ukur. Karena pun juga nantinya United itu akan ketemu Liverpool di minggu ketiga. Iya. Oh sorry, gua tambahin. Apa? Tadi memang Liverpool itu main pun juga dengan kondisi tim utama. MU pun juga. Tapi backnya nggak ada Van Dijk kan? Nggak ada Van Dijk. Dan depannya itu ya si Salah sendiri. Dua kirinya tuh yang pemain-pemain. Kita depannya itu adalah di babak pertama itu Sancho. Jadi striker Sancho, Rashford sama Ahmad. Iya. Dan di belakang itu Mount, di belakangnya Casemiro sama Toby Collier. Dan di belakangnya ini memang ya udah pada tua sih sama Wan-Bissaka, Evans, Lindelof sama Ariamas. Iya. Ya kiper Onana. Ya memang sih kalau kalian bilang wah, secara nama, secara kualitas emang lebih bagus. Iya, gua akui emang lebih bagus pemain-pemain MU, cuman emang ya aja. Enggak. Evans itu udah ketuaan kan emang. Iya. Dan nggak cocok emang sama Lindelof. Kalau gua gini, kalau gua ngelihatnya adalah memang dari skema, maksudnya ngelihat formasi lah ya. Iya. Sancho ditempatkan sebagai penyerang itu Ten Hag juga Ten Hag A/B testing dia nyoba. Apakah bisa Sancho jadi false nine. Terus juga Rashford banyak yang bilang juga dia lumayan oke di pertandingan lawan Liverpool di pramusim. Sebetulnya nggak cuma tadi sih, dari dari hampir semua pertandingan dia main. Masa lo ngeliatnya dia ada progres? Ada progres. Dia kan biasanya malas mundur kan. Ini dia mainnya agak belakang dan ngikutin apa yang sesuai Ten Hag lakukan. Jadi kayak terakhir dia lawan City itu kan mainnya bagus kan. Iya. Dia main agak belakang terus switching bola ke kiri ke kanan ya. Itu yang dia lakukan gitu dan disiplin so far. Disiplin ya. Disiplin. Kalau balik soal pramusim ngelihat United seperti itu ya teman-teman. Liverpool juga tadi belum ada Nunes. Kan katanya Nunes katanya lebih baik daripada Højlund kalau kata Andy Cole. Lah. Lo setuju nggak dengan Andy Cole ngomong kayak gitu? Sedikit intermezzo. Nggak setuju sih karena kenapa? Hal yang berbeda sih. Hal berbedanya di mana? Kalau Darwin itu kan lebih tinggi dan badannya lebih atletis ya. Iya. Jadi menurut gua harus secara proporsional lebih oke daripada Højlund. Harusnya dia lebih hebat daripada Højlund. Cuman kalau Højlund ini kan lebih pendek dan badannya bulky gitu ya. Jadi pertanyaan gua adalah kalau kan katanya si Andy Cole apa Dwight York itu bilang ya lebih baik Højlund ditukar aja sama dari Nunes. Iya. Enggak lah, Højlund lebih bagus daripada Nunes pasti. Yakin lo? Yakin gua. Ya musim depan lebih banyak Nunes yang bikin gol apa Højlund gua. Ya gue baru mau bilang Højlund soalnya. Ya masa gue bilang Nunes? Masa gue juga bilang Nunes? Ya udah. Jangan gitu dong lo. Ya udah berapa gol? Jangan berapa gol kan kita bukan cenayang. Kan banyak-banyakan gol aja. Boleh dong prediksi dong. Prediksi boleh. Cuma jangan ngomong prediksi. Prediksi skor bisa, prediksi macet yang gue nggak bisa. Enggak benar. Prediksi macet lo yang sama Yosef nih ya. Di episode sebelum ini kan kita ngobrol sama Yosef Ferguson Simatupang ya, pemain FCUM. Harusnya namanya Joseph Simatupang Ferguson.
Bukan Joseph Ferguson Simatupang. Emang iya? Iya. Gue kemarin domelin sama teman gue orang Batak. Pasti pas Simatupangnya di tengah, mungkin di belakang dia bilang. Lah Simatupang kan marga di belakang. Kayak misal contoh, Radot Valentino Simanjuntak. Iya juga. Kan di belakang. Oh enggak, tapi di IG dia tulisnya Joseph Simatupang Ferguson. Enggak. Di IG-nya coba cek deh. Coba cek lagi. Pukul-pukulan juga gue berani. Ayo bener ya? Karena setahu gue Simatupang tuh. Beneran. Ayo bener ya pukul-pukulan ya. Padahal, Apa? Nih jangan bahas dulu ini topiknya. Padahal, Ayo pukul-pukulan nih. Apa? Sima. Joseph Simatupang Ferguson. Atasnya ya Ferguson Simatupang. Enggak dong, atasnya itu username. Iya emang itu emang anjing lah, iya anjing itu. Gua ngomong yang bener yang mana? Lah yang bawahnya lah Joseph Simatupang Ferguson. Ya udah sekarang coba lu sekarang DM. Nggak usah. Enggak lu DM Joseph. Enggak. Joseph which Udah. Joseph which one is correct? Udah Simatupang itu di Lebak Bulus. Udah. Nah, Gila banget. itu nama jalanan TB Simatupang. Coba TB-nya apa? TB-nya apa? Nama pahlawan kita. Coba. Nama ini yang orang berjasa. TB-nya apa? Tar dulu, maaf ya intermezzo ya, jangan dikritik ya. Coba ini biar kita. Gue lupa tuh. Gue gedek nih sama Koko nih. Singkatannya Apa? Taibona Simatupang. Iya. Berarti Simatupang marga di belakang. Iya nggak tahu, gue diomelin sama teman gue yang Batak gimana? Berarti tuh Batak teman gue yang Batak palsu tuh. Udah apa artis? Balik. Iya. Punya arti cuy. Iya oke. Lu nama Adrian Tega. Enggak. Semua orang ada yang Tega Yapto kan? Adrian Yapto Jaya Negara namanya. Wih kelas wah ngeri. Bapak saya nggak berani nggak macam-macam saya sama bapak. Sorry pak. Abdi negara. jadi menurut gua memang ya back MU itu emang harus diganti sih. Jadi memang Nasar Masraoui sama Mata Zilih itu emang seharusnya sudah datang ke United sekarang nih. Itu yang menjadi kebingungan gue juga. Setelah satset di awal, sekarang Tiba-tiba, dengan jadi stuck ya. Ya kalau kita ngomongin satset itu emang benar begitu adanya. Dua pemain didatangkan meskipun Lenioro sekarang juga cedera. Dan butuh ada urgensi bahwa ada back baru. Suwe banget tuh. Suwe, 3 bulan. Tadi kan awalnya kan 6 minggu kan dibilangnya. 3 bulan karena dia kena di metatarsal 5. Coba itu kenapa ada metatarsal 1 sampai 5 kenapa? Ya urutannya aja itu kelima. Yang 5 tuh berarti cederanya serius banget apa serius aja? Nggak serius-serius amat sih. Seperti yang dulu Rooney sempat cedera waktu mau Piala Dunia 2006 yang di tackle sama Paulo Ferreira waktu itu sih. Banyak yang bilang bahwa pramusim itu tuh nggak perlu. Nggak perlu. Karena memakan korban. Iya. Lenioro di musim sebelumnya di musim sebelumnya tuh juga Kobbie Mainoo gitu. Jadi ingat kan? Apa? Kobbie Mainoo cedera, tiba-tiba di Premier League jadi jago. Lenioro cedera, tiba-tiba di Premier League jangan jadi cocok lagi. Ya kan kita nggak tahu, kita fans hanya bisa berharap. Nah. Tapi emang brengsek sih Del. Jangan sekali-sekali main di lapangan itu yang sintetis memang. Itu kan mereka cedera dua-duanya gara-gara main di lapangan sintetis. Emang yang di USA itu sintetis semua? Yang itu yang di waktu lawan Arsenal itu sintetis. Oh gitu. Iya. Kalau tadi juga sintetis. Sintetis ya? Iya. Kalau misalnya lapangan yang dicampur sintetis sama yang rumput beneran ada juga? Ada. Yang ditambal-tambal doang ada? Nah ada. Yang pas kita lihat tuh. Oh iya udah. Jangan jauh-jauh. Saya mancingnya dikit aja udah, jangan lu makan semua. Ya kan saya boleh ceritain nama yang main bola di situ. Oh ya, lanjut ya. Oke. Ya, balik soal transfer Mazraoui dan Matthijs de Ligt ya. Punya satu agen yang sama. Rafael Pamela Anderson? Bukan dong. Gila. Kenapa sih tua banget ya kita ya? Pamela Anderson siapa? Sosok nggak tahu lu. Aduh, udah nggak boleh ngomong. Disensor ya, disensor. Nggak boleh ngomong. Nggak usah ngomongin lagi. Sorry. Koplak. Iya. Sorry. Nah. Loh, enggak dong kan doang. Ini orang koplak nih. Rafaela Pimenta. Iya bener tadi gua ngomong. Tadi lu Pamela soalnya. Pimenta. Gila nih. Iya, Rafaela Pimenta. Jadi Rafaela Pimenta ini kebetulan yang megang dua pemain ini dia, si Nasar Masraoui sama Matthijs de Ligt. Dan FYI, Rafaela Pimenta ini adalah muridnya Mino Raiola. Mino Raiola itu yang udah
pass away kan? Yang udah meninggal, Iya. yang dulu musuhnya Ferguson. Aha. Gitu. Ya udah, itu. Apakah emang perselisihan almarhum atau nggak mendiang Mino Raiola diturunkan juga ke Pimenta? Menurut enggak juga kan? Menurut gua Ini sih analisa enggak. gembel aja. Ini analisa gembel. Menurut gue sih enggak, cuman ya nggak ada yang tahu kalau ternyata stucknya itu gara-gara si Rafaela Pimenta itu minta duit lebih atau fee lebih dari yang ini kan, itu kita nggak tahu gitu. Dan tapi kalau menurut lo Del, Nasar Masraoui sama Matthias de Ligt gimana? Dibutuhkan sekali. Lu, oh ya dia aja atau cari yang lain gitu. Nah, kalau dibutuhkan iya itu satu. Kedua adalah mereka kan personal agreement sudah. Iya. 5 Sudah tahun sama-sama oke. Ini sekarang bottleneck-nya atau kendalanya kita masih menerka-nerka. Apakah dari United-nya yang tidak mau keluar duit lebih atau juga memang keterbatasan belum jual pemain, jadinya juga FFP misalnya. Iya. Jadi harus jual pemain dulu atau memang dari Munchennya juga yang kayak mendelay, mungkin gue mau naikin harga pemain gue biar nggak terlalu murah-murah banget. Padahal kan emang ada satu kesepakatan bahwa ya udah nih kita beli dua-duanya aja langsung si Mazraoui sama De Ligt. Sepaket, tapi ditolak kemarin kan. Ditolak. Habis itu juga Pimenta gue rasa dia juga harusnya udah bisa nge-push nih antar kedua tim di Munchen sama si United. Lo mau win-win solusinya seperti apa? Iya. Kalau gue pribadi win-win solusinya seperti apa? Oh, lo kita ambil jalan tengah nih. Lo mau pemainnya dengan harga sekian, oke. Tapi misalnya dicicil aja. Tapi terus dicicil aja biar ya gue nggak tahu nih untuk ntar mungkin lo bisa koreksi gue untuk FFP-nya tuh nggak terlalu bengkak harganya. Karena itu kan yang dilakukan sama Chelsea juga kan. Iya. Enggak, jadi kalau menurut gue sih nggak sesimpel karena harganya nggak cocok sih Del. Ada apa lagi? Tapi lebih kan gue main sempat bikin reels tuh di situ gue sempat ngomong kayak sebetulnya problemnya itu menurut gue bukan di harga, tapi lebih ke posisi United nih. Ya maju kena mundur kena. Kenapa? Kalau dia maju sekarang beli 2 pemain itu mungkin agak mahal, dia bisa beli. Tapi takutnya pemain yang udah ada Lindelof dan Wan-Bissaka nggak jadi keluar. Kenapa gitu? Ya sampai sekarang Lindelof itu nggak ada tawaran, yang benar-benar real tawaran. Kan dikabarin Fenerbahce waktu itu mau ngambil. West Ham kan juga masih approach terus kan, masih deketin West Ham terus. itu AWB. Oh ini siapa nih Lindelof ya? Lindelof sama AWB dan AWB itu kan MU maunya 18 juta pound sterling, tapi West Ham cuma 12. 10 atau 12 gitu. 10 juta pound. Tapi dia udah naikin juga, udah sempat 12 kalau nggak salah. Itulah pokoknya itu. sekitaran segitu. Nah masalahnya itu maksud gua karena itu takut. Nah kalau mau beli sekarang takutnya nggak kejual, tapi kalau mundur lah kita butuh nih back baru. Ya buktinya tadi kita lihat di pertandingan tadi Lindelof sama AWB itu ya emang udah nggak pas aja untuk di United. Blessingnya menurut gua adalah ketika let's say skenario yang tadi lo bilang itu beneran terjadi. Ya, yang ada nggak apa-apa buat bikin squad jadi gemuk, kedalaman squadnya lebih tebal. Atau mungkin menurut gua ya AWB doang yang keluar, Mazraoui masih De Ligt datang. Nggak, masalah gini juga Del. Mazraoui ini versatile defender. Dia bisa main di kanan, bisa main di kiri. Bisa main jadi CM juga dia. Ya dan kalau dari transfer market gue lihat ya. Sama CM atau DM gitu, bukan tengah lah. DM sama back tengah. Dia tuh bisa gitu. Dan ya itu United emang butuh banget. Apalagi ditambah back kiri United kan masih nggak jelas. Walaupun Hariyama sih kalau dibilang Ten Hag, oh ini pemain sedikit lagi mendekati posisi Kobbie Mainoo, dalam arti dia nggak lama lagi akan ada di first team. Ya Malaysia sih menurut gua akan comeback sih Malaysia. Iya, cuman kan kita ngapain ya berharap kepada sesuatu yang tidak pasti. Kita berharapnya sesuatu yang goib ya. Berharapnya hanya pada Allah. Ya kan? Kalau berharap sama Malaysia, masa berharap sama negara orang? Hah? Oh Malaysia maksudnya gitu. Kenapa sih? Del, kemarin kan waktu kita pergi jalan-jalan itu ya di SCBD ya. Terus kan ada cici-cici lewat ya. Masa tiba-tiba jendela gue turun sendiri deh. Zoom ke muka gue Zoom ke muka gue ya. Kayak gini bener ya, kayak gini ya. Kita sudah yuk podcastnya. Enggak. Ya itu. Jadi menurut gue memang back kiri kayaknya udah gak akan dikejar. Emang Hari Amas nih kayaknya. Walaupun ya agak masih blon dikit, cuman dia bisa jadi backup lah. Hari Amas siapanya Hari Style?
Hariyama siapanya You Harista? don't know you're beautiful. Wah, udah mulai cakep ya tektokannya. Dia udah mulai bisa makan ya ketika gue lempar apa luar biasa emang. Itu gunanya nongkrong sampai pagi. Gua haus itu es teh manis kagak diminum, gua mau minum. Nah, ini. Ngomong sama Kotega, urat sama ini gua seret. Ya, lanjut. Ya, jadi menurut gue sih memang sebetulnya permasalahan di itu doang sih, karena Unitednya maju kena mundur kena itu aja Del. Kalau gua pribadi, kalau memang tidak ada pemain yang dijual, satu sisinya lainnya adalah mereka bisa jadi opsional. Meskipun mainnya juga kita tahu riskan. Contoh kalau misalnya ada skenario lain nih guys, back tengah malah nggak ada yang datang Mazraoui doang atau mungkin datang Ugarte doang misal. Ugarte kan pemain tengah. Iya, maksudnya siapapun itu. Jadi kan back tengahnya nggak ada kan? Misalnya gitu kan. Iya. Nah, terus si Yoro masih cedera. Yang sisanya lainnya cuman Lindelof, Maguire, Martinez, Evans. Lu cuma bisa ngarep sama Martinez dan Maguire untuk bisa bermain sebagai pairing. Betul. Tapi kalau Martinez cedera lagi dan Yoro belum tune in sama tim, masya Allah, pusing belum Tapi sih enggak. Tetap harus beli back tengah. Back tengah. Balik, gue sempat juga bikin konten juga gitu ya setelah Koko tadi bikin konten. Gue bilang ya kalau De Ligt tidak bisa, Mazraoui mentok. Let's say juga kalau pemain tengah Ugarte juga mentok, harus ada plan B. Back cari lagi siapa? Back tengah, iya. Tengah. Ada sih back tengah. Siapa? Si yang lumayan oke tuh Will Fish, cuma tadi cedera juga seingat gue tuh Will Fish sama si Rhys Bennett. Cuman ya tetap aja jangan berharap sama anak-anak muda gitu. Berharap sama anak-anak belum muda, mereka masih butuh jam terbang tinggi lagi. Kayak karena memang level akademi reserve sama Premier League tuh benar-benar berbeda. Sama tim utama. Sama tim utama tuh benar-benar berbeda. Jadi kita harus melihat kalau ada yang di reserve jago, di akademi jago, tapi ternyata ujungnya dia nggak jadi apa-apa di tim utama. Karena memang gapnya sejauh itu. Intinya. Jadi ibaratnya kalau menurut gua sih analoginya gini, waktu kita sekolah lawan kita itu cuma teman-teman satu sekolah. Siap. Tapi kalau waktu kita udah kerja, lawan kita tuh temen yang seumuran, lebih tua, bahkan lebih muda dan dari berbagai macam suku, ras, bangsa dan mental itu yang kita harus itu yang nggak bisa kita prediksi gitu. Jaya. Makanya kita itu harus disiplin sama punya attitude yang bagus. Dan karena kalau skill lo punya bagus tapi attitude lo nol, lo nggak jadi apa-apa atau nggak stuck aja. Tapi lu udah disiplin, attitude oke, tapi lu nggak punya hoki, itu juga percuma. Berarti lo bener namanya hoki. Gue butuh nih, lo sekarang kan sebagai Koko United keluarkan memang bahasa-bahasa atau mungkin semacam ungkapan-ungkapan tuh yang memang sesuai dengan nama lo gitu. Oke, hoki ya. Pokoknya hoki. Kalau nggak hoki ya percuma. Kalau nggak hoki jadinya apa? Amsyong. Ya. Kalau cuan dan tidak cuan? Bocuan. Iya. Bocuan itu cuan lah ngomongnya. Rugi. Bo itu enggak kan? Gitu. Bohoki kalau bisa nggak ngomongnya bohoki nggak bisa? Bohoki ya bisa. Bisa. Kalau cantik Sui. Sui apa? Sui itu cantik. Sui. Ya, Sui. Udah belum backnya udah pulang? Udah oke. Kita maju dikit ke tengah. Ya, Ugarte langsung aja Ugarte. Dibilang udah mau oke juga. Apalagi PSG-nya udah dapat Neves ya. Itu gue benci banget. Harganya 60 juta doang sama add-on sih berapa sih? Jadi kan waktu itu United mau ngejar Neves. Harganya berapa? Resource 120 juta euro. Ya dong, akhirnya United ngejar yang lain tuh, Ugarte lah, Yusuf Fofana lah, terus Haji Yusuf lah, Muhammad Yusuf lah, itu ya gue tau lah. Terus tiba-tiba tukang bubur naik haji ya. Gitu. Terus tiba-tiba si siapa? PSG ngebit Joao Neves. Ya, Joao Neves. 60 juta euro plus add-on 10 juta plus dia minjemin Renato Sanchez setahun ke bungkus ya malah ya. Bangke kan. Iya. Ancua. Kalau misalnya kesel dari istilah nama lo apa? Ya kan kesel kayak bangke banget tuh apa tuh kalau misalnya gitu? Ciba. Apa itu apa? Ya udah ntar gitu off the record ya. Terus ya enggak bahasa ini bocengli katanya. Bocengli ya. Enggak wajar banget gitu. Emang sebel sih gue kayak lah. Tapi cuman kayaknya memang United enggak ngejar Joao Neves segitunya sih. Tapi 120 ya fakta juga karena iya. Harga pemain tuh always selalu digoreng ketika sudah dikaitkan dengan United. Betul. Dan intinya sih kayaknya memang ini PSG itu susah lepas Ugarte sama seperti Bayern Munchen
susah ngelepas. Kenapa? Berarti kan ada satu pola yang mirip nih, kenapa? Mereka nggak mau rugi, mereka mau ecuan. Iya. Matteo itu waktu dibeli dari Juventus tinggi, harganya 67 juta euro. Nah, si Ugarte ini dibeli dari Sporting Lisbon pun 2 musim lalu pun juga harganya 60 juta euro, makanya dia nggak mau maksud rugi. Maksud gua gitu. apapun dalam aspek bisnis, termasuk sepak bola, itu akan selalu emang butuh cuan. Iya. Tapi dengan sekarang melihat kok United susah banget untuk beli pemain dan harganya selalu dipatok tinggi. Ya udah, kalau emang bisa dicicil kok. Iya, betul. Kan ada klausul kontrak bisa dicicil berapa bulan, berapa tahun. Kan mau dicicil juga. Iya, itu harusnya ya kalau dari kacamata kita sebagai ya pengamat cotoy gitu ya. Ini kita sebagai pengatoy ya. Pengtoy. Hah? Pengtoy. Gak usah bikin kata-kata aneh. Enggak apa-apa, gitu sebagai pengtoy ini ya. Sebagai pengtoy ya. Tinggal dicicil aja gitu ya, elah lama banget. Harusnya jangan bikin sesuatu yang mudah menjadi lebih susah. Kemungkinan PSG pun juga butuh duit banyak kali. Ya kan dia baru aja kehilangan Mbappe. Free transfer lagi. Free transfer kan rugi banget tuh. Bodong tuh. Terus Mbappe juga minta duit lagi kan sama PSG. Gara-gara apa namanya katanya belum dibayar atau apa gitu. Iya, makanya. Jadi ya itulah Del. Kalau tengah ya Ugarte, terus sempat Yusuf Fofana sama ini loh yang pemain Real Sociedad Martin Zubimendi. Itu juga sempat itu semua harganya rata-rata Zubimendi sama Ugarte di atas 60 jutaan euro. Di atas gocap ya. Iya, tapi kalau yang murah tuh si Yusuf Fofana. Yusuf Fofana yang agak murah, 20 ke 30-an juta euro. Gue juga mau ngasih reminder bahwa salah satu peraturannya Ineos gitu ya dan manajemen baru itu jangan mengambil pemain di atas umur 25 atau 26. Tahun. Pokoknya kayak itu maksimal 25. Maksimal 25 ya. Harusnya ya 26 masih bisa dapat inilah kompensasi. Pas banget sih. Coba tuh yang tadi apa namanya Re? Ada yang bunga-bunga gitu yang kayak lope-lope gitu ya, kasih efek ya. Mampus gue tambahin kerjaan. Sama gue butuh teman-teman yang nonton video ini coba komen banyak-banyakin bilang editor cepat gitu. Iya. Kita kasih pressure terus ke Rea. Iya. Abis ini kita udah nggak di-upload lagi. Soalnya setiap kita ngetek abis ini dihapus sama Rea. Karena dia sebel. Gila. Awas lo ya. Sabar aja. Ini apa? Hannibal Mejbri apa Mejbri sih? Ya itulah pokoknya lah. Hannibal Mejbri kemungkinan dibeli sama kenapa? Kayaknya lu baru ngomong yang aneh-aneh. Biar lu aja yang in frame gue jauh. Lanjut terus ngomong. Hannibal Mejbri kan? Ya biar gua. Jadi biar nggak ada gua di frame ya, lanjut ya terus ya. Ya udah. Gua juga. Oke, jadi gimana kok? Kita kata kok. Jadi katanya Hannibal Mejbri ini kemungkinan akan join ke Glasgow Celtic. Emang Celtic bukannya dia di Rangers kemarin kan? Rangers. Terus kan tiba-tiba Glasgow Celtic. Kenapa sih dua tim itu? Oh ya, sama ini. Finally United datengin pemain muda itu ya, yang dari Arsenal. Siapa? Cido Obi Martin. Akhirnya datang. Cepet. Itu Cido apa? Ini udah mau setengah jam soalnya kita. Iya, akhirnya Cido Obi Martin datang. Iya, katanya dan lo bilang bahwa dia akan diproyeksikan menjadi tim utama. Iya, jadi di kontraknya itu dibilang dia itu jadi part of the first team. Ya harusnya sih dia bakal jadi striker ketiga atau keempat, karena kan masih ada Ethan Whitley ya, kecuali Ethan Whitley dipinjemin gitu. Dan katanya Del, umur dia kan masih 16, nanti per November 17. Yang gue bingungin adalah ketika United beli pemain muda, diproyeksikan untuk tim utama, pemain-pemain reserve, pemain-pemain akademi United berarti yang sekarang tidak sesuai dengan nggak sequalified itu berarti. Ten Hag ya, gila sih menurut gue. Jujur ya, Ethan Whitley itu kan dari Joey Hugil sih gue menyayangkan. Joe Hagil. Hugil apa Hagil sih? Hugil. Dia Bugil. Lu tadi Apa sih ngomong apa sih? Coba. Wah. Joey Hugil. Joe Hagil ya. Joey Hagil ya apa Hugil? Pokoknya ya dia dipinjem apa? Oh dijual. Dipinjemin ya. Pokoknya tapi cabut gitu. Iya. Pokoknya dipinjemin. Sama kayak pemain United yang musim lalu yang dari Perancis yang kayak di winger kanan yang dijual juga yang bikin gol musim lalu pramusim. Lupa gue namanya siapa. Woi, biasa aja dong lu nih. Tahith Chong. Bukan dia. Cuman dia dari Perancis, bukan Tahith Chong kan Belanda.
Dari Perancis gue lupa. Coba ntar Re kasih Yang lihat mana? nih namanya nih. Yang Namanya. mana sih? Yang dari Perancis ada. Lupa gua. Ada dijual. Iya musim lalu. pokoknya si Cido lah. Mas Abi tolong cariin yang musim lalu dari pemain Perancis. Kalau lu tadi musim, ya. bilang berarti nggak sequalified itu, ya kayaknya iya. Soalnya Ethan Whitley kan sering gua bahas nih. Ya. Lu juga sering gua ceritain. Tapi di preseason kali ini dia sama sekali nggak bikin gol. Iya maksud gue parameternya jangan langsung bikin gol. Cuman cara main bagaimana dia ngeblend Cara sama tadi abang-abang yang lainnya. udah one on one masih bisa ditahan kiper. Ya itu gak apa-apa, itu jam terbang kan. Emang butuh jam terbang. Ya, oke. Nah, Ethan Whitley ini katanya kan ini masih 16. Ntar pas November 17 tahun katanya gajinya 30.000. Obi kelihatan. Iya Cido Obi Martin maksudnya. Iya. Ntar katanya pas November 17 tahun katanya gaji 30.000 pound sterling. Oke. Katanya. Dan gue juga mau ngutip kata-kata lu tadi. Ketika udah bagus di reserve, bagus di akademi, ya si Obi kan sama Arsenal katanya bikin berapa gol? 30 ya? 20 game 32 gol, Nah. berapa assist gitu. Itu nggak jadi bisa jadi parameter. Nggak bisa jadi parameter. Karena ketika udah masuk tim utama itu akan kelasnya berbeda, pressure-nya beda, dan temennya pun hujatannya juga beda. hujatan beda, betul. Jadi nggak semudah itu, Betul. Bang. Oh ya udah. Jadi kalau mana ada yang sempet nanya sama gua, Bang, bahas Charlie McNeil. Jadi gua bilang, ya Charlie McNeil itu kan waktu di City 600 gol. Tapi di MU 3 musim dia nggak kemana-mana, akhirnya pindah ke Sheffield Wednesday kan. Oke. Ya itu karena sesimpel, ya ternyata dia emang nggak sekuat itu dan nggak sehebat itu. Untuk bisa menembus tim utama gitu. Yang sehebat itu adalah jersey United musim ini. Hebat banget bikin orang bingung. Kenapa? Karena sizingnya beda-beda. Iya betul. Dan gitu. kemarin Koko United sudah sempat bikin videonya. Pas saya nonton nih ya, ribet. Dia ngasih Iya taunya karena belibet. susah. Sambil megang ini susah banget. Yaudah lah ayo kita biasa bahas. emang. Kita Kebetulan kan udah ada nih. Ya, yuk kita bahas langsung. Cangcimen. Enggak, buka dulu. Gua pakai plester nih. Ketika produksian untuk di Asia dan di Eropa Iya. tuh berbeda. Berbeda. Ini gitu ya. Ini kita ngomong size dulu. Saya dulu ya. Iya.